Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, ataupun selamat malam anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga tetap dalam keadaan baik, sehat, dan tetap selalu semangat. Hari ini kita akan belajar daring ya. Pada pembelajaran daring kelas 4 SD atau MI, hari ini kita akan belajar tema 8, daerah tempat tinggalku, subtema 1, lingkungan tempat tinggalku, pembelajaran 3. Hai teman-teman, namaku Dayu. Aku dan keluargaku berasal dari Bali. Saat di Bali, aku tinggal di daerah Tabanan. Bagaimana kondisi lingkungan tempat tinggalku? Ayo kita cari tahu. Bali sangatlah terkenal hingga di luar negeri sebagai ikon pariwisata Indonesia. Bali memiliki potensi pariwisata seperti wisata alam, wisata seni, dan budaya. Provinsi Bali terbagi atas 8 kabupaten dan 1 daerah kota. Tabanan merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Bali. Wilayah Tabanan didominasi oleh pegunungan dan pantai. Selain itu, Tabanan terkenal sebagai penghasil beras dan sayuran. Mayoritas penduduknya bermata pencaharian sebagai petani. Namun, penduduk yang tinggal di pantai ya sebagai nelayan, dan ya keadaan alam ini, suatu tempat ini mempengaruhi mata pencaharian penduduknya. Nah, seperti di sini pantai ya, mata pencahariannya adalah nelayan, petani tambak, pedagang, petani garam, dan perajin. Penduduk di daerah dataran rendah bermata pencaharian sebagai buruh, petani, berdagang, dan peternak. Penduduk di daerah tinggi sebagai pekerja perkebunan, pedagang, peternak, petani, perkebunan teh, kopi, dan cengkeh. Nah, jika di kota, ini biasanya bermata pencaharian ini sebagai pekerja jasa ya, pegawai bank, konsultan, pengacara, sopir, karyawan, pedagang, buruh pabrik, juga ada guru, dokter, dan sebagainya. Saat libur sekolah, Dayu dan keluarganya berlibur ke rumah nenek. Rumah nenek Dayu berada di Banjar, Bukit Catu, Candi Kuning, Baturiti, Tabanan, Bali. Dayu senang menghabiskan waktu bersama neneknya. Nenek Dayu suka bercerita. Kali ini Nenek Dayu akan menceritakan tentang asal mula Bukit Catu. Pada zaman dahulu, ada sepasang suami istri yang bekerja sebagai petani. Menjelang musim panen, suami berkata kepada istrinya, "Jika nanti hasil panen kita berlimpah, buatlah tumpeng nasi yang sangat besar. Lalu, undanglah semua orang untuk makan bersama-sama." Istrinya setuju. Mereka berharap hasil panen mereka benar-benar melimpah. Ternyata, harapan mereka terkabul. Dengan penuh sukacita, istri menyiapkan tumpeng nasi dan menyilakan penduduk desa untuk makan sepuasnya. Menjelang musim panen berikutnya, si suami berkata lagi kepada istrinya, "Semoga saja panen kita nanti lebih banyak lagi. Kalau bisa, 3 kali lipat dari sebelumnya. Nanti, jika harapanku ini terkabul, buatlah 3 tumpeng nasi yang lebih besar." Lagi-lagi istrinya pun setuju. Dia juga ingin agar hasil panennya banyak. "Wah, kita bisa mengadakan pesta yang jauh lebih meriah," gumamnya. Musim panen tiba. Harapan mereka terkabul lagi. Hasil panennya 3 kali lebih besar dari jumlah panen sebelumnya. "Ini benar-benar anugerah. Apa yang kita harapkan selalu berhasil," seru suaminya. Lalu seluruh penduduk desa kembali diundang.
mereka berpesta dengan 3 tumpeng nasi dan aneka hidangan lainnya. Beberapa hari kemudian, suami pergi ke sawah. Di sana, dia melihat seonggok tanah yang bentuknya mirip catu, alat penakar beras dari tempurung kelapa. Aneh sekali. Kemarin, gundukan tanah ini tidak pernah ada di batinnya. Dia lalu menceritakan temuannya kepada istrinya. Bagaimana jika kita membuat beberapa catu nasi? Siapa tahu kalau kita membuatnya, hasil panen kita jauh lebih banyak, usulnya kepada istrinya. Sejak saat itu, istrinya rajin membuat catu nasi. Setiap catu nasi yang dia buat, dia niatkan untuk menambah hasil panennya. Namun, ada keanehan yang terjadi. Saat suaminya pergi ke sawah, onggokan tanah yang berbentuk seperti catu nasi itu semakin besar. Rupanya, tiap kali sang istri membuat catu nasi, saat itu pula onggokan tanah membesar. Si petani tidak pernah menyadari hal itu. Dia malah membuat catu yang lebih besar dan lebih besar lagi. Seolah mengikutinya, onggokan tanah itu juga semakin besar dan semakin besar. Lama-kelamaan, onggokan tanah itu berubah menjadi bukit. Saat si petani pada istrinya berhenti membuat catu nasi, onggokan tanah itu juga berhenti membesar. Sejak saat itulah, onggokan tanah itu disebut dengan Bukit Catu. Dayu sangat senang mendengarkan cerita nenek. Bahkan seluruh keluarga Dayu juga suka mendengarkan cerita. Saat nenek bercerita, semua anggota keluarga berkumpul dan mendengarkan dengan tenang. Ayo berlatih. Nah, sekarang anak-anak amatilah gambar di samping ya. Apa keragaman yang terdapat pada gambar? Nah, keragaman ini ya berjenis-jenis ya. Bermacam-macam atau berjenis-jenis ya. Manusia ini punya banyak perbedaan, beragam. Nah, apa saja? Beragam warna kulit, ya ada yang putih, sawo matang, sawo gelap, hitam, ada yang kuning langsat untuk warna kulit. Kemudian jenis rambutnya misalnya ada keriting, ikal, lurus, bergelombang, ya. Tingginya ada yang tinggi ini 160, 170, 153 dan berat badan ada yang gemuknya ada yang kurus ya. Selain keragaman fisik juga terdapat keragaman kegemaran dan keragaman sifat. Misalnya keragaman kegemaran atau hobi. Misalnya Ani ini punya kegemaran membaca. Misalnya Budi memiliki kegemaran berolahraga, sepak bola. Kegemaran itu hobi ya, membaca, sepak bola, memancing, memasak, dan lain-lain. Kemudian ada keragaman sifat. Di sini ada pemalu, ada pemberani, pemarah, ada juga ya sifatnya beragam ya kita. Nah, tugas anak-anak adalah mengamati keragaman fisik ya dalam keluargamu. Nah, jadi punya ayah, ibu, kakak, kemudian kamu dan adik. Atau di sini misalnya kalau nggak ada adik, boleh ditulis namanya siapa, boleh ya, keponakan. Warna kulitnya bagaimana, jenis rambutnya lurus, ikal, bergelombang, tinggi badannya bagaimana, berat badannya seperti apa. Kemudian anak-anak menulis kesimpulannya ya. Jadi apa kesimpulannya? Kesimpulannya adalah setiap manusia, setiap orang itu memiliki keragaman apa? Keragaman sifat, keragaman hobi, keragaman fisik. Walaupun beragam, kita harus tetap saling menghargai. Tidak boleh mengejek satu sama lain. Itu adalah kesimpulannya. Silahkan anak-anak tuliskan pada peta pikiran anak-anak. Nah, sekarang kita renungkan ya, apa yang telah kamu pelajari hari ini. Dalam keluargamu pasti terdapat keragaman. Bagaimana keluargamu menyikapi keragaman yang ada? Bagaimana? Ya, tetap menghargai ya, jelaskan alasannya kenapa ya. Kerjasama dengan orang tua.
Silakan anak-anak melakukan wawancara kepada kedua orang tuamu atau kepada nenek atau kakak. Tanyakan mengenai cerita rakyat yang ada di daerahmu. Tulislah ceritamu dalam buku tugas, bacakan hasilnya di depan teman-temanmu. Nah, tugasnya di sini adalah menulis cerita rakyat desa, ya, desamu masing-masing. Guru tunggu ya tugasnya. Terima kasih telah menonton video pembelajaran dari kami. Yang belum subscribe, silahkan subscribe ya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.